Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa beribadah kembali secara online di GBI Keluarga Allah Blessing. Mari sama-sama kita akan berdoa, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, sungguh semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang membimbing kami semua Tuhan sampai dengan hari ini. Kami boleh ada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memuji dan menyembah Engkau Yesus, nama di atas segala nama. Di dalam nama-Mu kami mau serahkan ibadah kami. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, mari sama-sama kita akan memuji Tuhan kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bersama kita pujikan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya
Allah Yesus, Kau yang mengerti, Allah yang pedulikan kami, Allah yang mencintai kami, tak terselami Tuhan, jalan-Mu di atas jalanku, janji-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan dalam kami. Oh, terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati. Kami percaya, dengan iman percaya dan yakin, janji-Mu menyertai kehidupan kami Tuhan. Pengharapan kami di dalam Engkau Yesus tak akan pernah sia-sia. Masa depan kami Tuhan bersama dengan Engkau, Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, oh janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah buat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Dan bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilakan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya New Normal secara offline di gereja, yaitu di Jalan Tegasari 60 Surabaya,
setiap hari Minggu pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat diwajibkan mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu pada jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap hari Minggu pada jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan, kami mau memberikan dengan sukacita di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214 999 5.000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami masih dapat memiliki tubuh yang sehat, kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, kami dapat mendengarkan firman-Mu, itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan kesaksian Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang hidup. Biarlah Engkau urapi setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Jemaat GBI Keluarga Allah Blessing yang sedang mengikuti ibadah Blessing Night secara online. Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan sukacita di dalam Tuhan. Nah, di kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian di mana Tuhan melakukan karya yang besar atas kehidupan hambanya, dan saya percaya kesaksiannya akan memberkati setiap kita semua. Nah, hari ini kita bersama-sama, yang bersama dengan saya adalah Bu Merita. Shalom Bu Merita. Apa kabar Bu Merita? Biasa. Nah, Bu Merita bisa ini mungkin ya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tinggal di Sidoarjo ya Bu ya? Iya. Udah berapa lama di gereja GBI Keluarga Allah Blessing? Sudah 10 tahun. Wow, luar biasa. Itu dari Sidoarjo ke Surabaya Bu? Iya. Ya, dan anaknya juga melayani Tuhan ya? Anak ada 2. Ya. Yang satu umur berapa Bu? Yang sudah kerja. Nah, yang kedua? Yang kedua masih mau naik kelas 3, mau kuliah. Mau kuliah. Wow, berarti udah hampir sebentar lagi udah selesai semua ya Bu ya. Nah, mungkin Bu Merita bisa menjelaskan bagaimana cerita pertobatan. Nah, bagaimana dulu pertama kali terima Yesus, bagaimana dulu memutuskan untuk mengikuti Yesus. Ya, lalu ke gereja GBI Keluarga Allah Blessing. Nah, mungkin bisa diceritakan. Ya, waktu saya nih lahir dari keluarga yang belum percaya Tuhan Yesus. Tapi karena kasih Tuhan, itu satu hal yang saya sangat syukuri dalam hidup ini adalah Tuhan memilih saya sebagai anaknya. Pada waktu itu orang tua saya mensekolahkan saya memang di sekolah yang mengenal Tuhan Yesus, dan teman-teman saya yang percaya Tuhan Yesus selalu mensupport saya untuk mengenal Yesus lebih jauh lagi. Tapi setelah saya bertobatnya gara-gara saya itu ingin mendoakan papa saya yang sakit. Pada waktu itu saya ke gereja ikut KKR. Lalu di gereja itu saya dijamah Roh Kudus. Saya menangis, bertobat, dan saya dibaptis. Itu asal mulanya saya bertobat. Setelah itu saya mulai mengikuti gereja. Waktu itu saya udah menikah. Jadi saya bertobat itu setelah saya menikah. Maksudnya lebih percaya Tuhan Yesus terus ke gereja. Tuh, saya mengikuti kegiatan gereja. Terus kan kalau di gereja itu harus disarankan untuk membaca Alkitab ya. Betul, pasti Bu. Nah, seperti itu. Tadinya saya pikir buat apa saya baca Alkitab, toh saya hampir setiap hari ke gereja ikutin kegiatan. Iya, ikutin kegiatannya. Saya pikir nggak perlu lah, kan udah tiap hari diterangkan firman Tuhan. Tapi kan ternyata saya salah.
karena gereja tuh selalu mensupport untuk baca Alkitab, jadi saya mulai pengen baca Alkitab. Mula-mula susah, tapi saya minta Roh Kudus, karena kan baca Alkitab itu tantangan terbesar adalah ngantuk ya dan bosan. Iya, iya. Tapi karena pertolongan Roh Kudus, jadi saya bisa baca Alkitab. Satu hal yang setelah saya baca Alkitab yang saya sadari adalah saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa besar, yang maha kuasa. Dan yang kedua yang saya dapat dari saya membaca Alkitab adalah Tuhan itu memelihara anak-anaknya dengan sempurna. Oh, Gitu. haleluya, luar biasa dari Bu Merita. Nah, dari pembacaan Alkitab ini, kira-kira apa dampak yang kelihatan? Mungkin pada saat menghadapi masalah, sebelum membaca Alkitab atau sudah membaca Alkitab, atau mungkin pada saat pelayanan. Karena kan tadi kan saya dengar Bu Merita melayani setiap hari ya. Nah, bagaimana pada saat dulu tidak membaca Alkitab sambil melayani, dan sekarang membaca Alkitab sambil melayani, ada sesuatu yang berbeda nggak? Ya, karena saya itu dulu tidak percaya Tuhan, kan udah lama ya, dari saya kecil sampai besar. Jadi saya tuh tidak terlalu percaya yang namanya mujizat. Jadi Betul. saya tahu mujizat itu ada, tapi saya nggak percaya. Maksudnya saya tahu kalau kita berusaha, kita pasti berhasil gitu, menghasilkan. Jadi usaha kita sendiri. Tapi setelah saya kenal Tuhan, ternyata prinsip Alkitab tidak seperti itu. Gitu. Kalau Tuhan mau kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan menyertai hidup kita, maka kita bisa berhasil. Puji Tuhan, haleluya. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, Bu Merita, dari pertobatan nih, ya kan banyak orang berkata seperti ini. Aku setelah bertobat, setelah baca firman, semakin setia, aku semakin banyak beban dalam kehidupan. Dan padahal kita tidak pernah lepas daripada masalah itu. Nah, bagaimana Bu Merita dapat menguatkan setiap diri kita sendiri dan juga orang lain, bahwa ayo tetap rajin, ayo tetap baca firman, terutama di masa pandemi ini. Nah, ini organisasi. Ya, kalau seperti itu kita memang harus yang namanya mengalami bersama Tuhan ya, berjalan bersama Tuhan. Pada saat kita mengalami masalah, contohnya pada waktu beberapa tahun yang lalu suami saya meninggal gitu ya, kan itu dia meninggal dalam keadaan yang ada beberapa persoalan dan juga yang dia belum selesaikan, juga termasuk tagihan-tagihan. Saya itu tadinya kan ibu rumah tangga biasa, tapi jadi setelah meninggalnya suami saya kan boleh dibilang bingung ya. Bingung karena gimana caranya untuk mengatasi semuanya itu. Pada saat itu pribadi yang saya ingat pada waktu itu adalah Tuhan. Saya datang sama Tuhan, Tuhan, saya menerima semua keputusan Engkau. Tapi saya juga bertanya, gimana Tuhan saya caranya mengatasi semua persoalan ini, termasuk tagihan-tagihan, kan saya nggak kerja Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan saya akan mama saya. Saya ini kebetulan anak satu-satunya, jadi kemana-mana mama saya pergi, saya selalu diajak. Hal itu menimbulkan rasa percaya saya kepada mama saya. Kalau mama saya itu mengasihi saya, dan kalaupun saya misalnya namanya anak-anak ya dulu, kalau pergi-pergi kan misalnya lihat barang tertentu, dia diam aja, akhirnya kehilangan mama ya. Nah, bisa seperti itu. Tapi saya cuman diam aja dan mama saya akan cari saya. Dan saya juga percaya banget, saya kalau di dekat mama saya tuh saya aman sekali. Saya kalau misalnya saya melakukan kesalahan, itu pun nanti paling mama saya ngomelin saya, nanti akibat dari kesalahan saya itu biasanya yang membereskan mama saya. Contohnya misalnya waktu masih kecil saya tuh main korek api sama temennya, kan enak ya main korek api, satu dibakar-bakar. Nah terus karena saya mainnya di halaman, nah
ditiup angin itu apinya semakin membesar. Saya udah berusaha sama teman saya tuh memadamkan tapi nggak bisa gitu. Semakin lama apinya semakin besar. Saya tinggal teriak aja, "Mah, kebakaran!" gitu. Nah, mama saya yang solusinya untuk memadamkannya. Nah, itu menimbulkan saya begitu percaya sama mama saya. Jadi di dekat mama saya tuh saya merasa tenang dan aman. Demikian juga Tuhan ingin saya seperti itu gitu. Jadi kalau ada apa-apa tinggal Tuhan tolong gitu ya, sama kayak seperti mama. itu, seperti apa, Bapak yang baik ya, Tuhan itu Bapak yang baik. Waktu suami saya meninggal, saya merasakan sekali, karena kalau kita bertobat kan ada Roh Kudus ya dalam hidup kita, tuntunan Roh Kudus. Jadi pada waktu itu ada temannya suami saya, kita nggak pernah saling ngobrol, tapi tiba-tiba dia kepingin berjumpa dengan saya. Waktu itu diajak saya ketemuan, ternyata dia mengalami masalah yang sama. Dia juga ditinggal suaminya pada waktu anak-anaknya masih kecil. Lalu dia berkata, "Saya waktu ditinggal, saya dikasih firman Tuhan. Dan sekarang saya mau bagikan buat kamu. Ini memberikan kekuatan buat saya," kata teman saya itu. Waktu itu ayat yang diberikan adalah Mazmur 23. Mazmur 23. Ya udah, waktu itu kita ngobrol-ngobrol, dia tahu masalah saya, dan di akhir pada waktu pertemuan kami, dia berkata seperti ini, "Pada waktu saya ditinggal suami saya itu masih punya orang tua yang bekerja, punya koko, jadi bisa bantu kan namanya bekerja ya, terus punya koko yang membiayai anak-anak saya. Nah, sedangkan kamu, siapa yang bisa kamu andalkan?" Saya bilang, "Saya nggak punya siapa-siapa yang bisa bantu saya." Terus dia tanya lagi, "Terus gimana kamu mengatasi semuanya itu?" Saya cuman bilang, "Saya percaya sama firman Tuhan yang baru saja kamu berikan buat saya." Mazmur 23. Sampai di rumah saya baca lagi, "Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, menuntun aku ke mata air yang tenang, menyegarkan jiwaku, dia juga menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku," dan seterusnya. Itu saya baca, saya hafalkan. Dalam hati saya, Tuhan gimana ya letak pertolongannya. Ya. Lalu Karena masalah tidak langsung selesai. ya, lalu firman Tuhan itu adalah firman yang hidup ya. Dan pada waktu itu anak saya itu belum lulus kuliah, anak saya yang paling besar, jadi masih tinggal 1 semester lagi. Jadi namanya 1 semester lagi di luar negeri itu perlu dana ratusan juta, belum tempat tinggalnya. Jadi saya waktu itu sampai bilang, "Ya sudah, kalau misalnya Tuhan mengizinkan kamu putus sekolah, ya sudah, mama juga kebingung untuk masalah ini," gitu ya. Pada waktu saya baru pertama kali mau bayar cicilan, kan waktu terus berjalan ya, namanya cicilan itu harus dibayarkan. Jadi waktu suami saya meninggal, ada cicilan yang tetap harus saya bayarkan ya, karena memang udah perjanjiannya. Itu cukup besar bagi saya dan saya sebenarnya tidak sanggup. Waktu itu saya mau bayar, siangnya saya rencana mau bayar, paginya ada yang WA saya yang menyatakan kalau suami saya kan ikut arisannya itu masih beberapa bulan lagi, tapi karena suami saya dapat hadiah undian pertama, jadi arisan itu sudah tidak perlu dilanjutkan lagi, plus dapat hadiah uangnya itu lumayan besar, jadi 10 kali lipat kira-kira dari uang arisan bulanannya. Gitu. Okay. Jadi saya bilang kalau bukan Tuhan tidak mungkin, karena dulu suami saya tuh kepingin sekali dapat hadiah utama.
tapi nggak pernah dapet. Nggak pernah dapet Kok ya? bisa gitu. Nah, semenjak hari itu saya tuh mengalami yang namanya mujizat demi mujizat. Jadi anak saya pun yang besar, saya juga udah nggak tahu gimana caranya mensekolahkan dia, tapi Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab memelihara hidupnya. Bahkan di firman Tuhan katakan Tuhan itu mencukupi segala yang kamu perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi ada perusahaan mau membiayai itu di luar ekspektasi saya. Dia biayai semuanya, bahkan saya minta uang transport pulang pergi waktu itu. Padahal itu kan seharusnya tidak terpasuk gitu ya. Tapi Tuhan itu memang luar biasa, kalau udah nolong nggak tanggung-tanggung. Wow. Ya seperti itu juga. Setiap anak yang Tuhan titipkan juga punya berkatnya sendiri. Kayak misalnya yang kecil itu kan waktu itu kelas 2 waktu suami saya meninggal. Kelas 2 SMA. SMA. Oke. Sebulan setelah dia masuk kelas 3, pihak university itu udah minta uang gedung. Uang gedung kan lumayan ya, Wah, puluhan mahal. juta ya. Iya. Waktu itu jadi Agustus, saya perkirakan November baru saya bayar, tapi Agustus sudah ditagih. Jadi cuman waktunya dikasih waktu seminggu, tapi ya Tuhan nyatakan kemuliaannya. Jadi anak saya itu dapat free 100% uang gedungnya, tidak usah Wow, bayar. luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tapi apa? Jadi dia itu kriterianya pas banget, dia tidak melihat semua nilai. Jadi kriterianya cuma nilai-nilai tertentu yang harus bagus untuk mendapatkan hadiah itu. Maksudnya pas kebetulan anak saya yang dapat nilainya bagus di mata pelajaran Mata itu. pelajaran itu. Sampai anak saya bilang, kok bisa ya? Kamu bingung apalagi mama gitu. Tapi saya langsung sadar kalau bukan tangan Tuhan yang bekerja, itu nggak mungkin. Juga pengurusan surat-surat, meskipun saya mengalami yang namanya mujizat demi mujizat, saya juga mengalami namanya masalah, juga tantangan, hambatan, juga kerugian. Itu pun saya hadapi gitu. Dari situ saya belajar untuk mengucap syukur sama Tuhan. Lewat masalah mula-mula memang agak sulit ya, tapi dari mengucap syukur itu saya bisa melihat gimana Tuhan itu, cara Tuhan untuk menolong gitu ya, luar biasa. Kayak pengurusan surat-surat kita udah ngurus, cuman karena saya kurang berpengalaman jadi kurang mencantumkan secara detail. Ternyata pada akhirnya agak sulit gitu. Saya udah berusaha minta tolong sama orang yang kompeten, dia juga anak Tuhan, dia kenalan, tapi dia nggak bisa nolong. Malah Tuhan bisa kirimkan orang yang saya nggak nyangka dia bisa tolong. Itu caranya mudah, jadi saya tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Itu Tuhan yang luar biasa. Wah, jalan Tuhan Iya. bukan jalan kita ya. Rencana Iya. kita juga bukan rencana Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oke, Bu Merita, kesaksian yang luar biasa. Nah, tadi saya dapat Bu Merita ngobrol bahwa ibu rumah tangga penuh ya dulu ya, Bu ya. Iya, saya Nah, ibu rumah tangga. kalau nggak saya salah ingat kan sekitar hanya 2 tahun atau 3 tahun lah sampai sekarang yang saya lihat Bu Merita justru bangkitnya cepat gitu loh. Nah, masalah-masalah apa yang dihadapi pada saat dari ibu rumah tangga lalu menjadi seorang pengusaha? Ya saya sih tahu sih Bu gitu loh. Saya tahu, cuman yang para jemaat kan pasti juga ingin tahu Bu dari rumah tangga, habis itu keluar dari zona nyaman. Saya nggak tahu apakah faktor terpaksa atau bagaimana. Lalu menjadi seorang pengusaha, bagaimana ketekunan itu membuahkan hasil dan sebagainya. Dan gereja pun tidak ditinggalkan. Saya masih ingat PSBB itu hari Minggu ibadah online, Bu Merita masih tetap ikut Zoom, ikut dan sebagainya. Nah, mungkin Bu Merita bisa jelaskan bagaimana perubahan itu terjadi dan juga cepat sekali progresnya. Seperti itu. Mungkin Bu Merita bisa sharing? Ya, puji Tuhan. Kalau yang namanya tantangan, hambatan pasti ada. Cuman saya selalu pada waktu itu saya cuman ingat pada
waktu itu saya juga bingung ya, mengalami kebingungan karena apa yang harus saya kerjakan. Saya usianya sudah 49 tahun pada waktu suami saya meninggal. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu ya untuk usaha apa. Tapi Tuhan itu selalu buka jalan. Pada waktu itu anak saya bilang, mama jualan aja ini. Iya, ya udah saya lakukan. Pertama sulit ya karena saya tidak biasa pakai sosial media. Sosial media saya punya hanya untuk memantau anak-anak saja. Tapi saya mau dan saya menyukainya gitu. Saya menyukainya, saya belajar. Memang pada mulanya tidak terlalu menghasilkan banyak. Tapi saya ingat sama firman Tuhan yang pada waktu yang Elia kepada janda di Sarfat. Oke. Kan dia tanya, apa yang ada padamu? Katanya, cuman punya ini. Terus saya juga ngomong sama Tuhan, Tuhan saya cuman punya ini nih, saya cuman bisa begini aja karena saya ibu rumah tangga. Jadi ya udah, saya cuman melakukan, jadi saya tetap mengurus rumah tangga dan terus jualan itu saya lakukan sebaik-baiknya. Seperti itu aja dan Tuhan bukakan jalan aja gitu. Nah, sekarang kalau saya lihat ya nih, Bu Merita sekitar umur 49 tahun ya. Untuk masuk ke sosial media, apalagi berbisnis, banyak sekali orang yang mengatakan udah terlambat. Bukan hanya terlambat, kadang untuk belajar lagi ke sosial media itu tidak mudah, Bu. Nah, bagaimana Bu Merita bisa memantapkan, apalagi kan kalau awal-awal kan pasti nggak ada uangnya, Bu. Saya yakin lah, karena apa? Karena beberapa teman-teman kan pasti juga coba jualan sini, aduh nggak ada hasil, akhirnya mulai males. Nah, gimana caranya, apa sih rahasia dari Bu Merita supaya bisa tetap tekun, tetap upload? Itu kan perlu konsistensi, Bu. Nah, mungkin Bu Merita bisa sharingkan, ada nggak, Bu? Iya, jadi prinsip saya adalah saya melakukan apa yang saya bisa. Jadi kan tuh firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Jadi meskipun pada waktu misalnya saya jualan, saya lagi sepi, itu tetap saya syukuri, tapi saya tetap mengerjakan yang sebaik-baiknya yang saya bisa, seperti itu, dan Tuhan yang buka jalan. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih, Bu Merita ada bisnis apa, terutama di masa pandemi ini? Karena kan gini, di masa pandemi ini jujur saja banyak perusahaan bankrupt, Bu. Jangankan perusahaan, pedagang aja banyak yang tutup. Kemarin saya ke PGS banyak yang tutup, tempat makan juga banyak yang tutup, di Galaxy Mall juga banyak yang tutup. Nah, saya lihat Bu Merita kan tetap eksis, gitu loh, dalam arti order tetap ada. Ya saya kan nggak tahu, Bu, dapur kan saya nggak tahu. Nah, mungkin Bu Merita bisa sharing gimana caranya menanggapi COVID-19 ini di dunia pekerjaan ya, Bu, ya, dunia Ya. bisnis. Waktu awal-awal COVID, gereja, terutama Pak Gem kan sudah menyarankan untuk tidak mendengarkan hal-hal yang negatif. Yes. Dengarkan aja apa yang firman Tuhan katakan. Dan itu saya lakukan. Jadi dari dampak COVID-19 saya nggak mau terpengaruh. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang sulit atau apa, enggak. Itu malah saya pikirkan apa positifnya buat saya. Jadi saya sebenarnya dengan adanya COVID, saya sangat diberkati. Tunggu. Jadi masa COVID ini malah diberkati ya, Bu, ya? Iya. Oke. Kenapa? Kan saya kan kalau nggak COVID, anak saya itu kan harus ke sekolah. Oke. Pakai antar jemput. Oh gitu, iya. Nah dari COVID tidak usah belajar di rumah, itu sangat membantu saya. Oke. Terus saya waktu itu pertama kali jualan kan jualan di rumah. Waktu jualan saya kan agak besar ya, mainan anak-anak itu, jadi dia di rumah, jadi ada yang bantu, jadi sangat membantu. Pokoknya saya sangat diberkati pada waktu COVID. Kalau orang bilang COVID itu malah sepi, itu malah jadi rame. Mungkin karena PSBB ditutup ke Surabaya, jadi orang tetap belanja di Sidoarjo seperti itu. Dan Bu Merita jualannya itu di rumah. Dulu pertama Dan di rumah. termasuk perumahan ya, Bu? Iya. Itu saya sih dapat info aja, Bu. Katanya untuk masuk ke sana cukup berusaha ya, Bu, ya. Nah, bagaimana caranya mengundang pembeli-pembeli, Bu?
Atau Mengundang memang pembeli. sistemnya by online? Memang kita promosikan secara online juga. Kalau menurut saya memang kemurahan Tuhan ya. Kalau itu bisa jalan, bisa ada pembeli, itu karena kemurahan Tuhan. Karena setiap pembeli rata-rata ngomong, ternyata susah ya nyari alamat ini. Terus kalau dalam hati saya, kok susah tapi bisa ketemu ya. Iya juga. Susah ya, saya sampai keliling-keliling. Terus dalam hati saya, Tuhan kalau bukan Engkau yang menggerakkan untuk datang, nggak mungkin gitu ya. Saya aja kalau misalnya tukang jualan, misalnya parkirnya susah, apalagi saya harus muter-muter, saya udah nyerah gitu biasanya. Iya. Ini mereka tetap mau datang seperti Tapi itu. Bu Merita pernah sempat kepikiran nggak, waduh saya buka kok di rumah, kira-kira ada pembeli nggak ya? Sempat kepikiran gitu nggak ya Bu? Pernah ada kepikiran, tapi saya tetap jalan. Tetap jalanin ya. Jadi ada sesuatu yang membuat hati tetap kuat. Oke, jalan. Ya. Gitu ya Bu ya. Wow. Dan sekarang sampai sekarang masih eksis di Masih rumah. eksis. Nah sekarang udah dipindah ke ruko karena kemurahan Tuhan. Wah sekarang pindah ruko. Mm-mm. Wow luar biasa. Tapi saya mengucap syukur bahwa semuanya dilewati dengan sukacita meskipun ada hambatan, tetap semangat. Tetap Nah, semangat. mungkin Bu Merita ada pesan kepada seluruh jemaat yang sedang melihat bagaimana sikap yang benar untuk menyikapi pandemi COVID-19 ini. Karena kan pandemi ini kita lihat di sosial media kan udah mulai naik lagi. Nah kan banyak mulai ketakutan terjadi lagi. Nah mungkin ada pesan khusus dari Bu Merita, entah itu untuk para pengusaha, pedagang, ataupun yang sedang mengalami masalah ekonomi. Sebenarnya nggak pandemi aja ya, dalam segala masalah saya pikir ya. Dulu pada waktu saya ditinggal sama suami saya sih sebenarnya mengucap syukur banyak teman-teman yang menguatkan lewat firman Tuhan, lewat kesaksiannya. Tapi sayangnya waktu itu saya ngomong seperti ini dalam hati. Kamu nggak tahu sih sebesar apa masalah saya. Saya itu nggak ada yang bantu juga. Saya ngomong seperti itu dan ternyata saya salah. Ada pribadi yang siap menolong kita, yang udah pikul beban kita di atas kayu salib. Namanya Tuhan Yesus, Tuhan kita. Dia siap selalu menolong kita pada saat kita berseru padanya, pertolongannya pasti ada. Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Thank you Bu Merita atas waktu dan kesempatannya. Ya jauh-jauh dari Sidoarjo bersaksi dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami dapat mendengarkan firman yang hidup yaitu kesaksian bagaimana perjalanan Bu Merita dari awal sampai hari ini Tuhan Engkau tetap tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan seberapa berat masalah yang kami hadapi, kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat GBI Keluarga Allah Blessing dan yang mengikuti ibadah secara online, yang memiliki masalah Tuhan dalam ekonominya Tuhan, terutama dalam masalah bisnis atau mungkin serasa mengalami jalan buntu. Biarlah Engkau membukakan jalan yang baru, Engkau berikan terobosan yang baru, Engkau pulihkan Tuhan. Sebab kami percaya bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Merita atas Terima waktunya. kasih. Ya sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, semuanya diberkati Tuhan, amin. Ya, tadi kesaksian dari Bu Merita yang udah di-take sekitar 3 minggu yang lalu. Dan hari ini ada beberapa pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah, bahwa ibadah hari Minggu akan dialihkan menjadi ibadah online sesuai dengan anjuran dari pemerintah, yaitu adanya PPKM darurat Jawa dan Bali. Sehingga kita akan bersama-sama ibadah secara online di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing jam 8 pagi. Ya, itu saja pengumumannya, dan tiba saatnya kita akan menerima berkat. Ya, sekali lagi yuk kita bagi berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena perlindungan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena penyertaan-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau mengangkat kedua tangan kami, Tuhan, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Bapak dalam Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah.
kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan, persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, memimpin engkau, sehingga apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Kamu terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.